Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Broko Kroni dia disuruh oleh Silipia karena Silipia dia minta es kelapa muda. Dia juga pas di luar di sini sangat kaget, dia ada dari pihak rumah sakit mengasihkan hasil labnya Silipia. Lalu dia juga sudah menerima hasil labnya Silipia, dia juga langsung membukanya dan dia juga membacanya. Lalu di sini si Broko Kroni juga ngomong dalam hatinya, berarti hasil lab yang pertama itu adalah punyanya Nana, berarti yang hamil itu Nana, kata batinnya si Broko Kroni. Ini gawat, kata batinnya si Broko Kroni sambil dia juga langsung masuk lagi ke dalam dan langsung masuk ke kamarnya dia. Pas sampai ke kamarnya dia melihat si Silipia, dia sambil tersenyum, dia tiduran saking senangnya dia hamil. Di sini si Broko Kroni juga dia melihat Silipia yang lagi tiduran dan sambil tersenyum, dia juga diam-diam mengambil hasil labnya yang pertama. Dia juga membacanya. Pas dia membacanya ternyata memang benar itu adalah hasil labnya Dewa. Di sini Silipia juga salah membacanya. Di sini si Broko Kroni juga sudah membaca hasil labnya yang pertama. Dia sangat panik dan ini bagaimana kalau Silipia tahu masalah ini, kata batinnya si Broko Kroni. Dia juga benar-benar sangat panik. Pas dia lagi panik, tiba-tiba Silipia dia bangun. Lalu dia akan video callan, akan mengasih tahu teman-temannya suruh datang ke acara syukurannya dia hamil. Di sini juga si Broko Kroni juga dia ngomong pada Silipia, jangan, kata si Broko Kroni. Tapi di sini Silipia juga dia juga video callan sama teman-temannya dan semua teman-temannya juga dikasih tahu untuk datang ke acara syukurannya kehamilannya dia. Lalu si Broko Kroni juga langsung keluar dari kamarnya dia saking paniknya. Lalu di sisi lain di sini di kamarnya Nana di sini yang lagi membuat desain untuk mendekorasi acara syukurannya Silipia karena mau besar-besaran. Tiba-tiba di sisi lain di sini Dewa juga dia melihat Nana yang lagi benar-benar lagi mendesain untuk acara syukurannya Silipia yaitu hamil. Di sini juga dalam batinnya Dewa, kenapa penyakitnya Nana dan kankernya Nana sudah jinak dan sudah sembuh, kenapa Nana kok masih mual-mual dan pening, kata batinnya Dewa sambil dia juga menghampiri Nana yang ada di depan TV. Di sini juga Dewa juga ngomong kepada Nana, udahlah Nana, jangan terlalu capek kamu itu, kata Dewa kepada Nana. Maaf mas, ini tanggung, kata Nana kepada Dewa. Pas dia lagi ngomongin Nana, tiba-tiba HP-nya bunyi. Pas dilihat ternyata yang menelpon itu adalah Panopal. Lalu dia juga langsung pergi dari dekatnya Nana dan di sini juga Dewa mengangkat telepon dari Panopal. Lalu Dewa juga sudah mengangkat menelpon dari dari Panopal. Panopal juga dia langsung ngomong kepada Dewa, bagaimana Dewa, ampul yang nomor 5 dan nomor 6 sudah disuntikin, kata Panopal. Dan juga bagaimana reaksi obat itu sekarang dan bagaimana keadaan Nana, kata Panopal. Di sini Panopal juga sudah nanya kayak gitu kepada Dewa. Dewa juga menjawab pertanyaannya Panopal. Penyakitnya Nana saya juga bingung pada Panopal. Penyakitnya Nana, kanker Nana sudah bisa dijinakan dan sudah sembuh, tapi Nana kok masih mual-mual dan pening, kata Dewa kepada Panopal. Di sini Panopal juga bukannya dia juga kaget, tapi di sini juga kaget bahagia. Itu mungkin Nana itu hamil Dewa. Kalau enggak kamu periksa ke dokter kandungan, kata Panopal kepada Dewa. Kamu sudah dicek ke dokter kandungan belum, kata Panopal kepada Dewa. Belum Pak Dewa, belum Panopal, kata Dewa kepada Panopal. Singkat cerita di sini juga Dewa juga sudah teleponan sama Panopal, dia juga kepikiran omongannya Panopal. Apakah benar apa yang dikatakan sama Panopal, kata batinnya Dewa. Tiba-tiba di sini Nana melihat di TV, dia melihat tukang dagang rujak. Dia juga langsung dia berteriak-teriak memanggil Dewa. Dewa juga buru-buru mendekati Nana. Ada apa nak, kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga dia langsung ngomong kepada Dewa sambil menunjuk ke TV. Di situ ada tukang
dagang rujak. Saya pengen rujak itu, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget dan dalam batinnya dia ngomong, apakah ini benar apa yang diomongkan sama penopal, kata batinnya Dewa. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada Nana, kamu benar mau rujak itu, kita pergi, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita di sini juga Dewa juga dia membawa Nana. Nana juga sangat senang karena suaminya dia mau mengantar untuk membeli rujak. Lain lagi di sisi lain di rumahnya si Kevin, si Lurus Tunjung, si Alia, si Latil dia juga lagi membuka HP. Tiba-tiba dia ada postingan rujak. Di sini juga si Alia, si Latil juga dia ngomong kepada si Kevin, Pak Kevin saya mau rujak ini, kata si Alia, si Latil sambil melihatkan postingan rujak yang ada di HP-nya. Tapi di sini si Alia, si Latil sudah beberapa kali bicara ngomong kepada si Kevin, tapi si Kevin dia masih marah kepada si Alia. Dia juga tidak menengok, malah dia marah kepada si Alia. Apa-apaan sih kamu itu, saya ini lagi fokus untuk membuat meeting untuk hari besok, kata si Kevin kepada si Alia. Daripada saya diganggu terus, mendingan saya pergi ke kantor untuk mengerjakan ini, kata si Kevin sambil dia juga pergi dari hadapannya si Alia, si Latil. Benar-benar Pak Kevin itu malah dia meninggalkan saya, kata batinnya si Alia, si Latil. Lain lagi di sisi lain Dewa sama Nana juga sampailah ke tempat dimana yang tukang dagang rujak. Di sini juga Nana ngomong, itu mas tukang dagang rujaknya, kata Nana sambil menunjuk ke tukang dagang rujak yang ada di depan mobilnya Dewa. Lalu di sini juga Nana juga dia ngomong kepada Dewa, tapi antriannya panjang, udah pulang aja mas, kata Nana sambil dia juga mengulang sambil melihat tukang dagang rujak itu. Lalu di sini Dewa juga tidak tega, kamu mau bener nah rujak? Iya mas, dah kamu tunggu aja di sini, walaupun antrian panjang kita ngantri, tanggung kita sudah di sini, kata Dewa kepada Nana. Nana juga sangat senang karena suaminya dia akan ikut antri untuk membeli rujak itu. Lalu singkat cerita di sini Dewa juga masuk ke antrian untuk membeli rujak itu. Lain lagi di sisi lain si Kevin dia yang akan pergi ke kantor, dia juga dalam batinnya ngomong, tapi saya kalau nggak dibeliin kasihan juga si Alia rujak itu, biasanya di sini ada rujak. Tiba-tiba di sini dia juga melihat ada Dewa, kenapa sih harus ketemu lagi sama dia, kata si Kevin. Terlihat Dewa juga dia langsung dia pas satu lagi dia juga langsung ngomong kepada tukang dagang rujak, saya pesan satu pak, kata Dewa kepada tukang dagang rujak. Ya alhamdulillah pak, ini tinggal satu lagi, kata tukang dagang rujak. Di sini si Kevin mendengar kayak gitu tinggal satu lagi, dia juga langsung turun dari mobilnya dan tidak banyak basa-basi dia juga langsung menuju ke tukang dagang rujak itu. Pas mau dikasihkan kepada Dewa rujak itu langsung dijewang oleh si Kevin, langsung uluyu dibawa oleh si Kevin. Di sini Dewa juga tidak tinggal diam, dia juga sambil dia marah kepada si Kevin. Terjadilah rebutan rujak si Kevin sama Dewa, dan Dewa juga saking marahnya dia langsung merebut rujak itu dan langsung menendang perutnya si Kevin sampai ngagoloyong, dia juga hampir nyuksruk ke jalan. Lalu di sini Nana yang melihat Dewa dia membela rujak itu, dia juga turun dari mobilnya dia sambil berteriak-teriak. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 31 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.